anian dibanding mikrohidro. Sabab naon? Kurang listrik menurugi PLN. Tapi terbuka meja mau orang salah mau nyatu. Bagaimana jika sawah yang diwariskan turun-temurun tiba-tiba berubah menjadi tanah tandus? Bukan karena kemarau, tetapi karena airnya dialihkan demi kepentingan segelintir orang? Siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan? Dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Inilah momen ketika Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke lokasi dan mempertanyakan kondisi yang membuat petani kesulitan mendapatkan air, sementara aktivitas perusahaan tetap berjalan. Suasana memanas saat berbagai pertanyaan dilontarkan di hadapan para pihak yang terlibat. Apa yang terungkap di lapangan membuat banyak warga geram. Benarkah janji pembangunan telah membawa manfaat yang adil bagi masyarakat? Ataukah masih ada persoalan yang belum terselesaikan? Jangan lewatkan momen paling menegangkan di akhir video. Menurut Anda, bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya air dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha sama-sama memperoleh manfaat secara adil? Kanis Subatlik, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru seputar aksi Kang Deddy Mulyadi dan isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pas jantan camat lantas dipanggil ngariung sarang para kepala desa, sarang mitra cai menyampaikan bahwa kanggo cai setelah operasional oge bakal aman. Perjanjiannya bilangnya aman kan? Aman, mohon mengduka hari ini di lapangan ternyata masyarakat aya nu kakirangan cai. Iya. Lain ayah sih. Mohon pegangan cai. Akhirnya panggil coba siapa Hilmina budaya penjelasan ya nggak harus dia bangun aja kan dia dapat banyak keuntungan. Nah itu miliaran kan. Jadi dia kalau hanya bangun ini paling habis 500 juta. Suruh bangun dia aja. Dia kan dapat limpahan air untuk bangun bendungan gratis. Airnya kan nggak bayar. Dapat duit tiap bulan pembayaran dari PLN. Kalau dia hanya bangun ini aja. Kalau nggak bawa bangun ini airnya bisa suruh ke bawahin. Air perusahaan mah dah sok ese. Itu cara barang mimitik na teori na gitu kia nggak kabur. We. Rencananya gimana ini? Nah terus? Bukan dibeli. Nah laginya kapan? Sekarang lagi jalan. Nah terus? Bukan tokonya jam Nah setelah full plastik apa rencananya? Kalau saya gini aja, saya minta ini dibangunkan bendungan untuk warga dari perusahaan. Ya sampein aja ke pimpinannya. Saya minta perusahaan bangunin bendungan di sini. Kalau enggak bangunin bendungan di sini, airnya bukain ke bawah semuanya. Karena airnya bukan milik perusahaan. Ya kan? Airnya milik ini. Perusahaan menikmati keuntungan tiap bulan dari penjualan listrik ke PLN. Masa warganya dibikin sengsara? Nggak gini, saya minta ya, saya minta kepastian ke perusahaannya, silakan rapatkan. Saya minta kepastian kapan akan dibangun bendungan. Pokoknya gini, saya kasih tenggang waktu bangun bendungan. Kalau nggak mau bangun, pokoknya saya nggak mau air harus kebawain karena ini airnya milik warga, bukan milik perusahaan. Saya udah malam bilang ke Pak itunya siapa? Mas, ini Udah WA sama saya minta bangunin bendungan. Ini bendungan segini berapa sih paling? Ini berapa puluh tahun menikmati duitnya tiap bulan. Bapak tiap dapat gaji tiap bulan. baru di situ. Iya, pokoknya dapat gaji gede deh, saya tahu gajinya. Orang sini sengsara, Pak. Jangan sampai orang Jakarta gini aja menikmati duit tiap bulan. Warga di sini sengsara. Pak Camat bikin ketegasan, Camat. Sok panggil perusahaannya oleh kecamatan. Jangan kalau butuhnya aja bolak-balik kalau lagi butuh. Kalau nggak butuh hilang. Boleh gitu. Kan perjanjiannya dulu tidak merugikan warga, tidak mengganggu air warga loh. Saya sih gini aja, saya minta bangunin bendungan deh. Karena faktanya kan gini, ini kalau gini-gini aja nggak akan selesai, Pak. Kasihan. WA sekarang bosnya. Ya.
Ini yang sering terjadi di kita. Ada sumber air, airnya mengalir, dinikmati orang kota, orang sininya nggak kebagian air. Ada sumber air diangkut pakai tangki, dikirim. Tapi orang yang di sekitar sumber air itu sumurnya kering, airnya tidak ada. Itu yang saya dulu pernah sampai menyatakan perang terhadap penjualan air bersih ke luar kabupaten. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan air. Ini warga yang punya sawah terancam kebisa nyawa. Lantaran cairnya dipakai dengan pembangkit tenaga listrik mikro hidro. Saya kan melihat berapa kali kan membuktikan bahwa memang airnya dialirkan, semuanya mengalir, hampir semuanya mengalir ke arah kincir mikrohidro, dibuangnya di bawah, sehingga warga yang mendapatkan air dengan air sisa ini tidak cukup lagi mensuplai kebutuhan sawah karena airnya harus naik. Karena airnya harus naik, dibikinlah bendungan versi Salem, ya kan? Pakai awi Italian, batunya ditumpuk-tumpuk kalubur, dan leuwih tiheula boga sawah daripada bendungan listrik. Leuwih tiheula urang Salem boga sawah dibanding izin lokasi tahun 2013 tahun lalu lah. Kan pasti dulunya waktu membuat bendungan itu pasti pidato lagi, saudara-saudara, nanti akan dibangun pembangkit listrik di sini, tapi tidak akan mengganggu air penggunaan untuk warga. Nanti begini akan diserap tenaga kerja, akan itu, akan ini, akan pasti itu pidatonya, gitu loh. Pokoknya halus ya di mana-mana ge pengusaha yang izin mah halus, mimiti kerja, terus izin mah leungit. Ayo jangan semuanya dikuasai untuk mikrohidro. Selama air itu dibutuhkan untuk warga dan untuk kepentingan pertanian, maka prioritaskan pertanian dibanding mikrohidro. Sabab naon? Kurang listrik menurugi PLN. Tapi teboga kejo mah urang Salem mah nyatu. Urang Jakarta nu boga perusahaan pareut listrik, pamajikanna dahar kene, mobilna halus kene, imahna halus kene, boga mikrohidro tempat sejen, tapi urang dia pareut cair tah mulai utang BRI jeung Mang Emok apa ya. Jeung bendungan ke perusahaan. Ulah nenak Pemda. Ulah lamun Pemda jeung bendungan di dina, Pemda sarua aja ngabeunharkeun nu geus beunghar ulah. Memang leutik lah paling 500 juta. Tapi kan ngewa tuh. Banyak perusahaan memakai cair tiap bulan menang duit, menang untung, ayo Pemda rugi deui Pak. Geus 1%. Tugas kepala BPMSP, apalagi ini izin menterinya habis 10 hari lagi. Izin penggunaan airnya habis 10 hari lagi. Jadi saya minta bikin kesepakatan untuk pokoknya aing mah teu nyaho kumaha carana warga di dieu boga cai nyieunkeun bendungan timbang 500 juta. Lamun teu sanggup perusahaan yang ngabendung 500 juta, ku aing dipanggilkeun 500 juta kan perusahaan tuh. Berdasarkan pengamatan Bapak di lapangan, apakah perusahaan ini sesuai dengan rekomendasi izinnya enggak? Melaksanakan enggak? Yang kemarin kita lihat tidak ada Pak. Jadi kan artinya ketentuan ini kan tidak dipenuhi. Dia serakah, airnya diambil semua, warga nggak dikasih air. Bapak mah tinggal di Jakarta, enak hidupnya, orang sini nggak kebagian air. Andai kata BPWS memberikan rekomendasi bahwa itu bisa ditanggul untuk kepentingan pertanian, Bapak sanggup nggak? Coba jelas. Seperti yang disampaikan tadi Pak, siapa yang tidak dalam pembangunan tadi Bapak. Nah, saya rasa bahwa itu adalah bukan tanggung jawab penuh dari perusahaan. Karena Bapak kan ambil aja. Halo, sekarang gini aja Pak, udah gini aja, kita biar nggak panjang-panjang.
gini aja, kita ini saya gitu kan meminta pada pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin pengambilan air. Kita perselesaikan antara perusahaan dengan BPJS dan DPR. Bagaimana kewajiban perusahaan harus dicampur. Jadi Sebelumnya ada bendungan itu Pak, nggak ada denda seperti sekarang ini Pak. Sudah ada bendungan, air dimasukkan ke situ Pak. Saya pikir gini aja Pak, kita nggak usah capek-capek, kita nggak usah minta bendungan, nggak usah. Orang kita juga mampu kok bangun bendungan sendiri, timbang 500 juta letih, wah itu bisa. Nah, tetapi kita gini aja, kita hanya butuh air, ya kan? Sudahlah, masyarakat desa sini kecamatan Pondok Sara, nanti kita kirim surat ke Menteri PUPR, ya kan? Untuk tidak lagi memberikan perpanjangan izin pengambilan air di yang penting kan kayak caimin golontor deh, kudu di bendungnya ada caimin kosorangan. Butuh bendungan, butuh cai. Dan baik awal bendungannya asal cai di luhur tong di bendung sakitu. Bener gak? Nah, cukup. Itu Musim hujan, musim kemarau apalagi itu. Ini lagi musim hujan begitu, musim kemarau lebih Pak. Baik Pak, ini kami dari pihak perusahaan mungkin ada nanti skema jangka pendek, skema jangka menengah, dan skema jangka panjang. Kalau skema jangka panjang kita lakukan itu mungkin akan harus terasa jauh dengan pihak BUMS dan pihak PJT juga selaku perpanjangan dari kementerian. Jadi pembahasannya pun agak panjang. Pak, kalau terlalu banyak skema, ada saya, ada skema. Isu karena gua aing jadi naon mah ngurus ke dia wae. Belum tentu hati. Saya yang sekarang pakai jangka panjang baik Allah masih ada di arah tahun wani. Pokoknya mau gimana caranya, yang penting warga saya punya air. Oke, saya memastikan ke depannya nanti kita Saya minta di bendung Pak. Minta di bendung kemana? Kesimpulannya adalah bahwa kita, saya meminta ya, saran kepada pemerintah daerah, kepala badan penanaman modal satu pintu untuk tidak lagi memberikan rekomendasi pengambilan air di Ciharang terhadap perusahaan ini. Gitu aja. Karena saya tanya tadi hanya sekedar bangun itu aja saya minta sanggup muter ngomongnya. Kalau muter berarti nggak mau keluar duit ya sudah. Kalau nggak mau keluar duit untuk rakyat, kita juga airnya nggak boleh kembali lagi untuk rakyat. Berarti nih kalau izin airnya tidak keluar 10 hari, bukan di demo, yang di depan tidak boleh lagi airnya dibelokkan ke samping, harus masuk turunin ke belakang. Jadi karena 10 hari ini izin pengambilan air tidak dikeluarkan, maka pengatur air harus diangkat dan airnya harus dialirkan ke bawah. Tidak ada lagi air yang mengalir ke samping. Air ini milik orang sini, bukan milik Bapak yang orang Jakarta. Bapak di Jakarta dapat pendapatan miliaran tiap orang sini dapetin 1 kintal aja susah. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Sekarang saya mau bikin surat ke Menteri PU, nggak boleh dikeluarin izin.